Shalom from Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat via YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari, minggu ke-7, tahun 2022. Khotbah singkat berisikan tema kasih dan implikasinya. Namun pembahasannya terbatas pada 3 buah topik, yaitu topik ke-18, kasih dasar dari segalanya. Topik ke-19, tidak ada ketakutan dalam kasih. Dan topik ke-20, kasih dalam tindakan dan kebenaran. Kita masuk dalam topik ke-18, kasih dasar dari segalanya. Jika kita berbicara tentang kasih, maka saya mengawalinya dengan Alkitab, yang tentunya di dalamnya berisikan tentang kasih. Alkitab versi terjemahan baru berisikan 66 kitab, terdiri dari 1189 pasal dan 31.171 ayat. Dengan rincian, Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, 929 pasal, dan 23.214 ayat. Dan Perjanjian Baru berisikan 27 kitab, 260 pasal, dan 7.957 ayat. Selanjutnya kita ketahui bersama adanya 10 perintah Allah kepada umat Israel yang diterima oleh Musa di Bukit Sinai. Selanjutnya, 10 perintah Allah ini dijabarkan secara rinci ke dalam 613 butir ketentuan dan peraturan. Dan inilah sebenarnya yang disebut dengan hukum Taurat. Pada era Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memproklamasikan hukum kasih yang terdiri dari kasihilah Tuhanmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Lebih lanjut, Tuhan Yesus mengemukakan bahwa di dalam hukum kasih tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat Matius 22 ayat 40. Jika dirunut kembali dari awal, Alkitab jika disarikan kembali ke dalam satu kata, maka kata tersebut adalah kasih. Dalam hukum kasih
disebutkan secara tegas adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan lebih lanjut, dalam hukum kasih juga terkandung hukum Taurat secara spesifik pada 10 perintah Allah. Sedangkan pada kasih dikatakan 5 perintah Allah yang pertama menggambarkan kasih kepada Tuhan. Sedangkan 5 perintah Allah yang terakhir menggambarkan kasih kepada sesama manusia. Jika topik khotbah singkat ini berjudul kasih, dasar dari segala sesuatu, maka akan diperlengkapi dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Secara singkat, ketiga elemen akan dijelaskan secara singkat di bawah ini. Iman, Ibrani 11 ayat 1, merupakan langkah percaya menerima Allah sebagaimana Allah adanya. Di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Karena itu, firman Tuhan adalah makanan bagi setiap umat percaya, sehingga hari lepas hari kita semakin bertumbuh. Seperti biji sesawi yang ketika ditanam, biji yang paling kecil akan bertumbuh berlipat-lipat menjadi satu pohon yang besar, sehingga burung-burung bisa berteduh pada dahannya. Demikian juga dengan iman kita, bertumbuh semakin kuat, sehingga orang lain bisa berteduh di dahan, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama makhluk Tuhan. Pengharapan agar kita dapat bertahan dalam iman, dan pengharapan juga suatu keinginan hati berdasarkan iman. Terkadang Tuhan memakai kita untuk memenuhi harapan-harapan orang di sekitar kita. Baca Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Diceritakan terdapat 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkannya. Namun terjadi kerumunan yang sangat banyak, sehingga satu-satunya jalan adalah mereka mengangkat dan memasukkan orang lumpuh itu dari atap rumah. Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan
memakai orang-orang lain untuk membawa seseorang kepadanya. Sekaligus ini merupakan pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan kita bersedia sebagai alatnya untuk menjadi berkat. Kasih tiada berkesudahan karena bersifat abadi. Kasih adalah bagian dari kekekalan. Kasih akan bertahan jauh melebihi segala sesuatu. Kasih dalam teologi Kristen yang dipahami oleh Thomas Aquinas sebagai persahabatan manusia dengan Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Kasih tiada berkesudahan. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14. Sehingga kasih adalah perkat ilahi. Dan tanpa kasih, kesatuan umat Allah akan berantakan. Dikatakan kasih adalah bagian dari kekalan. Dan kasih akan bertahan jauh melebihi segala sesuatu yang memiliki keabsahan dan kedudukan penting di dunia ini. Jika lebih lanjut, umat percaya bersekutu setiap harinya dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan tersebut menjadi rema dilakukan oleh seseorang kepada orang-orang lain pada waktu tertentu. Anda bisa bayangkan jika umat percaya di dunia melakukan persekutuan dengan firman Tuhan setiap harinya. Dan pasti terjadi mujizat di sana sini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan hal ini akan menarik banyak jiwa berdosa datang kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang kita mesti yakini sebagai umat percaya. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dan dengan memiliki kasih, maka kita bisa lakukan sesuatu kepada sesama manusia. Pertanyaannya, maukah Anda selaku orang yang percaya melakukannya? Ini ditanyakan karena pada akhir zaman manusia cenderung lebih mementingkan diri sendiri daripada sesamanya. Kasih menjadi tawar. Perhatikan kedua topik khotbah singkat berikutnya. Tidak ada ketakutan di dalam kasih. Dan kasih di dalam tindakan dan kebenaran. Ikuti khotbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sekaligus membawa kita ke tingkat pengertian yang lebih dalam tentang firman Tuhan dan kebenaran.